Hai semuanya, assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin choco cheese cookies. Cantik banget tampilannya, prosesnya juga mudah dan bahan-bahannya yang sangat mudah untuk didapatkan. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Oke, pertama kita siapkan dulu bahan untuk adonannya. Di sini sudah aku tuliskan lengkap resepnya ya teman-teman. Kita siapkan wadah atau bowl, lalu masukkan 150 gram margarin atau butter. Aku pakai Blue Band Cake and Cookies. Kemudian tambahkan dengan 20 gram gula pasir halus dan 20 gram tepung maizena. Selanjutnya ketiga bahan ini akan kita mix menggunakan whisker sampai nanti halus dan juga mulus ya teman-teman. Untuk waktunya disesuaikan aja dengan kekuatan tangannya teman-teman. Tapi kalau mau pakai mixer boleh pakai kecepatan yang rendah. Kurang lebih di mixer selama 1 menit aja, jangan terlalu lama. Setelah kurang lebih kita kocok selama 2 menit menggunakan whisker tangan, selanjutnya masukkan 1 butir telur utuh, bukan cuma kuningnya ya teman-teman, tapi 1 butir telur utuh yang berukuran sedang. Dan kita kocok lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah, selanjutnya masukkan bahan kering yang terdiri dari 250 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai kunci biru, ini kita ayak dulu supaya nanti tidak ada yang bergerindil ya. Lanjut, kalau sudah disaring, selanjutnya kita akan aduk menggunakan spatula sampai nanti adonannya tercampur rata. Pada tahapan ini teman-teman juga bisa langsung menguleni pakai tangan, tapi di sini aku pakai spatula dulu. Kalau adonannya sudah terasa berat, kemudian lanjut akan aku uleni lagi menggunakan tangan sampai nanti adonannya menjadi kalis. Oke, adonannya sudah tercampur menjadi satu dan juga hasilnya lembut banget seperti ini. Dan ini sudah bisa dipulung ya teman-teman. Siapkan alas kerja, kemudian aku juga siapkan plastik bersih seperti ini. Taruh adonan di bagian tengah. Nah, ini adonannya kita banting-banting sedikit supaya nanti agak lebih halus hasilnya. Karena ini adonannya terlalu besar untuk digulung jadi satu, jadinya aku bagi 2 seperti ini. Kemudian ini akan aku roll ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini plastiknya aku tutup dulu di bagian atasnya supaya tidak lengket di rolling pinnya. Kita roll sampai ketebalan kurang lebih 0,5 cm atau disesuaikan dengan yang teman-teman pengen. Nah, supaya lebih rapi, aku ratakan lagi bagian pinggir-pinggirnya sampai membentuk kotak. Kemudian ditutup lagi plastiknya dan kita roll lagi. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya supaya nanti hasilnya bisa lebih rapi, aku menggunakan penggaris besi yang seperti ini teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau manual aja motongnya tanpa diukur, boleh, monggo aja, terserah. Nah, di sini aku akan mengukurnya supaya nanti hasilnya bisa lebih rapi. Kemudian kita ukur dan kita potong seperti ini teman-teman. Kurang lebih lebarnya sesuai dengan lebar penggaris. Dan kita rapikan lagi bagian pinggir-pinggirnya. Kita potong lurus seperti ini ya teman-teman. Untuk panjangnya di sini aku ukur seragam, yaitu 2 inci seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal dipotong-potong aja deh, gampang kan? Nah, sebenarnya ini potongan-potongan ini sudah langsung bisa dipindah ke dalam loyang ya teman-teman. Tapi aku akan menyimpannya dulu di dalam kulkas beberapa menit supaya nanti adonannya bisa lebih kaku, jadi tidak merubah bentuk saat dipindah ke atas loyang. Sekarang kita akan letakkan adonan yang tadi sudah dipotong-potong di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin sangat tipis. Kita susun semuanya. Untuk jaraknya disesuaikan saja dengan lebarnya loyang yang teman-teman punya ya.
Oke, ini udah jadi semua, sudah kita ratakan dan kita rapikan di atas loyang. Selanjutnya, kita akan memberi topping di bagian atas ya teman-teman. Di sini sudah ada coklat yang modelnya seperti ini, kemudian ada keju parut. Dan untuk olesannya di sini juga aku sudah menyediakan 1 butir kuning telur yang akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh minyak sayur, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Pertama, kita akan olesi bagian atas cookiesnya dengan kuning telur. Nah, supaya tidak kering, jadi kita akan olesi dulu 1 baris ya teman-teman. Olesi seluruh permukaan cookiesnya dengan menggunakan kuning telur. Kemudian kita akan letakkan keju di bagian sebelah kanannya. Jadi karena kita mau kasih 2 jenis topping, yang 1 keju dan yang 1 coklat, dengan posisi yang seperti ini, jadi kita susun kejunya serong. Supaya nanti garisnya bisa lebih tegas, kita bantu ratakan menggunakan tusuk gigi seperti ini ya teman-teman. Prosesnya memang agak ribet, tapi percaya deh nanti hasilnya ini tuh bisa cantik banget. Nah, untuk mempertegas kita bantu ratakan lagi menggunakan tusuk gigi seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Pada tahapan ini teman-teman sudah harus menghidupkan oven dan memanaskannya minimal kurang lebih sekitar 10-15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Oke, ini 1 loyang sudah jadi, sudah diberi olesan kuning telur dan juga diberi topping keju. Selanjutnya 1 loyang ini akan aku oven dengan menggunakan oven tangkring, diletakkan di bagian tengah seperti ini. Nah, sebenarnya teman-teman bisa memanggang 2 loyang sekaligus, diletakkan di rak tengah dan rak atas, tapi karena belum selesai 1 loyangnya lagi, jadi ini akan aku oven 1 loyang dulu. Panggang selama 40 menit atau sampai cookiesnya matang. Nah, 20 menit pertama teman-teman harus putar ya, supaya nanti kematangannya bisa merata. Kita putar dan kita akan oven lagi selama 20 menit sampai nanti cookiesnya matang. Lubang bagian atas oven kita buka ya teman-teman, panggang menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian ini aku masukkan lagi sisa dari loyangnya dan panggang sampai selesai. Oke, ini dia hasil dari cookies yang sudah kita oven. Hasilnya seperti ini, cantik banget, kejunya nggak gosong dan bawahnya juga matang secara sempurna ya teman-teman, tanpa ada hangus sama sekali. Selanjutnya kita kasih topping yang terakhir. Di sini aku sudah lelehkan dark cooking coklat atau DCC kurang lebih sekitar 80 gram. Kita cairkan dengan double boiler seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau sudah leleh, kita ambil 1 cookies dan kita akan celupkan dengan posisi miring seperti ini. Jadi pastikan tidak melebihi batas garis ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini, cantik ya. Setelah itu, nah ini di bagian bawahnya juga tidak kena supaya lebih hemat coklatnya. Kemudian kita taburkan lagi dengan flakesnya seperti ini. Cantik ya hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Dengan posisi yang miring, jadi garisnya itu sangat tegas antara potongan keju dan juga potongan coklatnya. Nah, kita ratakan aja seperti ini supaya lebih hemat, kita tidak celupkan semuanya. Jadi bagian belakangnya itu kosong, tidak kena coklat ya teman-teman. Buat teman-teman yang selama ini udah setia banget nonton video aku sampai selesai, aku ucapin terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru aja nemuin channel YouTube aku, minta tolong bantuannya dengan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau aku update video terbaru teman-teman gak ketinggalan. Kembali lagi ke choco cheese cookiesnya, Masya Allah, udah deh jadi. Ini dia hasilnya, cantik banget, Masya Allah banget, cantik. Dan juga tampilannya ini mewah ya teman-teman. Keju dan cookiesnya matang secara sempurna, tidak ada gosongnya sama sekali. Kemudian garis antara cookies, coklat, dan kejunya ini tegas banget ya. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini kalau dari dekat.
Jadi sebelah kanan keju dan sebelah kiri bagian coklatnya, dan di belakangnya juga hemat tidak ada kena coklat sama sekali. Bagian bawahnya juga nggak gosong ya teman-teman, matang secara sempurna. Karena tadi kita pakai 1 butir telur utuh, jadi memang teksturnya berbeda dari kue-kue kering yang hanya menggunakan kuning telur ya. Tapi ini kuehnya cukup renyah, enak banget, dan juga sensasi dari keju yang kriuk-kriuknya ini berasa banget di mulut. Kue ini selain tampilannya mewah, rasanya enak, dan juga aromanya wangi banget. Kalau misalnya teman-teman mengganti Blue Band Cake and Cookies-nya dengan butter, pasti rasanya jauh lebih enak. Dan untuk satu resep ini aku mendapatkan hasil sekitar 500 gram. Nah, untuk pengemasannya tinggal disusun di dalam toples, kemudian diberikan logo Selamat Hari Raya Idul Fitri. Resep ini mantep banget, recommended untuk dicoba ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih udah nonton video sampai akhir. Wassalamualaikum, bye.